Perkenalkan, nama saya Pin Zevanya Naldaksa dengan 3 digit terakhir 099 dari kelas 2023C. Saat ini saya akan membahas studi kasus tentang manajemen sumber daya manusia pada bidang proses rekrutmen. Kasus yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tes integritas dan personalitas, apakah dinilai adil. Menurut saya sendiri, melakukan tes tersebut untuk tujuan mengevaluasi pekerjaan seseorang merupakan hal yang positif. Namun, saat ini beberapa orang menganggap tindakan tersebut menunjukkan perilaku adanya keraguan seseorang tersebut di tempat kerja. Lihat contoh kasus yang pernah terjadi pada Rent-A-Car dan Kepolisian Negara Louisiana, di mana mereka menolak kandidat setelah melakukan hasil tes MMPI. Saya berada di pihak kontra. Mengapa saya berada di pihak kontra? Mari kita analisis secara detail. Saya menganggap bahwa kedua organisasi bisnis tersebut telah melakukan hal yang tidak adil. Penolakan yang dilakukan setelah tes MPI dilakukan sudah terlihat jelas digunakan sebagai alibi bahwa skor yang didapat tidaklah sesuai dengan klasifikasi yang diperlukan. Dalam kasus Rent-A-Car, terdapat pertanyaan dalam tes tersebut yang pada akhirnya menjatuhkan penilaian tidak profesional atas kandidat yang memiliki keterbatasan. Apabila perusahaan tersebut memang tidak membutuhkan kandidat tersebut, bisa dimasukkan dalam persyaratan dalam proses rekrutmen sebelum disebarluaskan. Lalu, yang kedua dalam kasus Kepolisian Negara Louisiana. Tes ini juga menjadi alasan untuk menolak seorang kandidat yang merasa terdiskriminasi atas jenis kelaminnya sebagai seorang perempuan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan posisinya sebagai petugas. Selain adanya judgement berupa diskriminasi, dalam tersebut membuat proses rekrutmen menjadi tidak adil. Ketidakakuratan juga menjadi alasan mengapa tes tersebut tidak seharusnya diadakan, karena tidak sesuai dengan korelasi pekerjaan dari keahlian dan pengalaman kandidat yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Perusahaan atau organisasi tidak bisa menilai seberapa besar keberhasilan kandidat tersebut dalam tempat kerja apabila tes tersebut tetap dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang kedua. Dalam studi kasus yang kedua, hal ini membahas tentang seorang HR melakukan pencarian latar belakang kandidat pada website online. Apakah hal tersebut akurat atau tidak? Seperti yang kita tahu bahwa jejak digital memang sulit untuk diabaikan. Di era serba digital ini, mencari pekerjaan pun tidak bisa dilakukan secara online. Namun, apakah seorang HR bisa menilai hanya dengan melihat website atau informasi dari online tersebut? Apakah dari informasi tersebut kepribadian seorang kandidat bisa sesuai dan sudah mencerminkan kepribadian asli dari kandidat tersebut? Untuk beberapa hal, mencari informasi kandidat secara online memang bisa sangat membantu. Kita bisa mengetahui relasi seperti apa yang ada pada kandidat tersebut. Lalu, kita juga bisa melihat pengalaman apa yang sudah dilakukan oleh kandidat tersebut. Namun, ada hal negatif lainnya, di mana semua hal yang diunggah oleh seseorang tidak selalu 100% akurat, karena kebanyakan yang diunggah hanyalah hal-hal positif, dan kita tidak bisa mengetahui bagaimana proses dalam mencapai pengalaman tersebut jika hanya melalui sebuah unggahan. Lalu, hal yang kedua, kepribadian seseorang pastinya akan berubah seiring berjalannya waktu. Informasi yang kita dapat secara online hanya mencerminkan sebagian dari kepribadian kandidat tersebut dan bersifat sementara. Dan yang terakhir, kita tidak bisa menilai secara detail kehidupan seperti apa yang diunggah, perbedaan antara kehidupan sosialnya ataupun juga kehidupan profesionalitasnya. Jadi, kesimpulannya adalah mencari informasi secara online mungkin akan memudahkan seorang HR sebagai nilai tambahan dalam proses rekrutmen. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan proses utama dalam rekrutmen karena kurangnya keakuratan antara kepribadian kandidat tersebut dalam dunia maya dan juga dunia nyata. Sekian presentasi studi kasus dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.